Baik, slide-nya kayaknya sih belum saya ini ya, belum saya unggah ke MMP. Jadi minta tolong nanti diingatkan setelah ini untuk diunggah. Bab kita untuk pagi hari ini melanjutkan dari semester kemarin, yaitu bagaimana menggunakan perintah group by yang ada pada SQL. Baik. Secara umum ya, group by itu kita gunakan, kita manfaatkan ketika kita hendak mengelompokkan hasil query kita ya berdasarkan kolom tertentu begitu. Kita panggil beberapa kolom, kemudian dari hasil query-nya itu kita kelompokkan berdasarkan kolom tertentu, dan biasanya nanti kita bisa menerapkan, begitu, mengaplikasikan fungsi agregat. Ya. Masih ingat nggak fungsi agregat ada berapa? Masih ingat nggak? Sudah kan intinya ya, fungsi agregat ya? Sudah, Pak. Ada berapa fungsi agregat yang Anda tahu? 5, Pak. Sum, apa saja? Ada 5 ya? Count, min, max, average. Oke, ya. Sebenarnya ada lebih dari itu ya. Cuman yang sering kita gunakan ya 5 ini. Sum, count, min, max, dan average. Ada beberapa lagi, cuman ya biasanya untuk operasi statistik dan jarang kita gunakan di kelas. Bedanya sum sama count, tahu nggak bedanya? Masih ingat ya? Sum untuk apa? Kan sama-sama menjumlah itu ya. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau misalkan saya punya data seperti ini, ya, saya misalkan kolom pertama nama, kolom kedua harga ya. Lalu data pertama itu namanya misalkan coklat, harganya ini kolom ya, koma ini maksudnya saya tanda pisah atau titik dua gini deh, gitu ya. Ini misalkan dalam bentuk tabel begitu, untuk kolom nama datanya coklat, harganya 10.000. Kemudian vanilla, kolom vanilla isi data isi kolom nama isi data vanilla harganya mungkin 15.000. Lalu apalagi coklat, vanilla, durian gitu, misalkan 20.000. Nah, misalkan ada tabel 2 kolom nih, nama dan harga. Nah, kemudian ada 3 data, coklat, vanilla, durian, 10.000, oh ini 20.000 ya. 10.000, 15.000, dan 20.000. Misalkan saya ini nama tabelnya capcin lah, capcin cincau ya. Misalkan saya jalankan perintah select font harga from capcin, outputnya berapa nih? Kalau query ini saya jalankan, misal berapa? 3, betul. Kalau saya jalankan sum, outputnya berapa nih? 45.000. 45.000 ya, betul sekali. Count itu untuk menghitung berapa item data yang berada pada kolom tersebut. Kalau kita menggunakan count, itu menghitung berapa item datanya. Ada 3 item data, berarti outputnya 3. Kalau sum, summary, itu untuk digunakan untuk menghitung berapa total nilai yang berada pada kolom tersebut. Nah, karena dia menghitung total, maka kolom yang ada di sini biasanya data numerik. Kita nggak bisa kolom sum nama gini nggak bisa, pasti error karena ya namanya huruf ya, data karakter kan nggak bisa kita lakukan operasi penjumlahan kan. Biasanya data-data numerik. Kalau count tetap bisa, kita menggunakan count di sini tetap bisa count nama, berapa item data yang ada pada kolom nama. Jadi itu bedanya sum sama count. Alhamdulillah masih ingat ya. Dan yang mungkin yang konsep yang tetap kita gunakan seterusnya itu konsep join. Jadi mungkin jangan dilupakan tentang perintah join yang ada di SQL untuk menggabungkan, mengambil, misalkan kita ingin mendapatkan data dari banyak kolom ya. Kita tampilkan dalam satu tampilan, data-datanya terdiri dari banyak kolom. Nah, kita bisa menggunakan perintah join. Ada berapa jenis join yang Anda tahu? Masih ingat nggak? Ada berapa jenis join? Masih ingat? Ada inner join, left right join, full outer join. Ada inner ya. Nah, lawan katanya inner itu ada outer. Outer ini nanti dipilah lagi nih. Ada left, ada right, ada full ya.
Bedanya semoga masih ingat left, right, full ya. Selain itu apa lagi? Nah, itu Join, Pak. apa? Join. Aduh, suaranya putus-putus. Barusan apa? Sorry, mohon maaf. Full join. Full ya. Full, ini kan sudah nih full. Full inner nggak ada ya. Inner ya inner aja gitu. Outer yang baru ada dipilah dari 3, left, right, dan full. Ada istilahnya tuh self. Self ini nggak ada tulisan self join, cuman self join ini digunakan ketika ada sebuah tabel, dia punya relasinya dengan dirinya sendiri, nah nanti memungkinkan terjadinya self join. Yaitu mungkin review materi yang sekian bulan yang lalu ya, sudah libur lama ya. Oke, kembali ke bab group by. Sekali lagi, group by digunakan untuk mengelompokkan hasil query-nya itu berdasarkan kolom tertentu. Nah, sintaksnya bagaimana? Cara penggunaannya, sintaksnya itu, sebentar. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya serangkaian perintah select seperti ini ya, select, select gitu ya, select, ada serangkaian kolom begitu. Nah, biasanya untuk perintah group by di kolom terakhir itu diberikan fungsi agregat. Ini kan ada kolom 1, kolom 2, ya tidak menutup kemungkinan ada kolom-kolom yang lain. Nah, kemudian di bagian terakhir itu kita bisa menambahkan 1 atau lebih fungsi agregat. Nah, fungsi agregat tadi ya bisa sum, bisa max, min, average, dan seterusnya. From tabel apa. Nah, kemudian biasanya kan kita cukup sampai sini nih, berhenti gitu kan. Nah, kita bisa mengelompokkan berdasarkan kolom-kolom tertentu hasil query-nya tadi. Dikelompokkan berdasarkan kolom 1, kolom 2, atau kolom-kolom yang lain. Sintaksnya secara umum seperti ini, select kolomnya apa, dari tabel mana, kemudian dikelompokkan berdasarkan kolom yang mana, seperti itu. Contohnya ya, misalkan ada data seperti ini, ya, select customer ID from payment group by customer ID. Nah, muncul satu data nih, satu kolom nih, customer ID-nya ada sekian dari tabel payment ya, dikelompokkan berdasarkan customer ID. Nah, ini karena masih belum ada fungsi agregatnya, jadi mungkin masih belum terlihat hasil dari grup by-nya seperti apa. Nah, namun ketika kita sudah tambahkan seperti ini, ya, sini kita tambahkan fungsi agregat sum, gitu. Nah, berarti di sini dia akan menjumlahkan kolom amount, kemudian hasil penjumlahannya itu dikelompokkan berdasarkan kolom customer ID, seperti itu, dari tabel payment. Nah, di sini bisa jadi karena customer ID ini nanti dia bisa jadi, ini kan hasil penjumlahannya 80 nih. Nah, 80 ini bisa jadi dari serangkaian berapa transaksi begitu, dijumlahkan jadi hasilnya outputnya 80. Bisa difahami enggak? Atau perlu contoh yang lain? Pakai contoh yang lain mungkin ya. Sebentar, langsung ke Postgre-nya mungkin. Saya buka Postgre dulu. Oke, saya share screen dashboard-nya PJ Admin kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Oke. Nah, di sini kita menggunakan studi kasusnya menggunakan DVD rental, IRD-nya seperti ini. Kalau kita lihat, ada relasi dari tabel customer ke payment ya. Foreign key-nya yaitu customer ID. Oke. Jadi kita bisa gunakan tabel customer dan tabel payment ya. Di tabel, misalkan kita ingin menampilkan isi dari tabel payment, from payment. Tampilkan dulu semuanya ya, tampilkan dulu semuanya. Tabel payment ada payment ID, customer ID, staff ID, rental ID, amount, dan kapan gitu kan ya. Maksud dari isi tabel ini bahwa ada payment dengan nomor nota sekian, customer-nya siapa, ditangani oleh staff siapa, rentalnya yang dirental DVD nomor berapa, dan jumlah total yang dibayar berapa. Bacanya kan begitu, dan kapan gitu. Nah, misalkan nih saya ingin tahu nih,
Wah, di sini kan ada customer ID, saya ingin tahu nih nama customer-nya ini siapa, sehingga nanti munculnya itu datanya itu muncul nama customer, kemudian langsung aja misalkan customer, kemudian kolom kedua itu amount-nya, berapa yang dibayar gitu. Misalkan 2 kolom ini. Karena ada kolom permintaan kolom nama customer, sedangkan di tabel payment tidak ada kolom dengan nama customer, adanya hanya customer ID, maka kita harus join-kan dengan tabel customer ya. Select from customer C join payment P. Ini berarti apa nih? Apa join nih? Inner, outer, left outer, right outer, atau apa nih kalau gini? Ada masih ingat nggak? Termasuk join yang mana? Inner, Pak. Betul, inner ya. Kalau inner itu kalau join begini aja by default oleh Postgre-nya dianggap sebagai inner join. Beda kalau kita pengen outer nih, nah itu harus ada left atau apa gitu ya. Kita pakai inner join aja. Kemudian on, nah on di sini primary key, foreign key-nya apa nih? Kolom apa yang sama-sama dimiliki oleh customer dan payment. Kalau kita lihat di IRD-nya nih ya, di customer ada customer ID sebagai primary key dan di payment ada customer ID sebagai foreign key. Maka kita letakkan pada klausa on-nya di sini. C.customer ID sama dengan P.customer ID. Nah, kita kembali ke kolom yang diminta, yaitu nama customer dan amount. Kita lihat nih nama customer itu nama kolomnya apa. Select bintang. Oke. Oh, ada first name, ada last name. Kita mungkin pakai first name aja ya. Di first name, kalau pakai underscore, first name, koma. Nah, kolom kedua yaitu amount. Berapa yang dibayarkan penerimaan dari customer tersebut. Berarti P.amount. Oke. Nah, kita jalankan. Oh, berarti ada customer dengan nama Peter, nyewa bayar sekian. Customer nama Peter, nyewa bayar sekian, dan seterusnya ya. Dan ada banyak data saya pikir. Nah, misalkan nih ya, manajernya pengen tahu, ini tampaknya si customer dengan nama siapa nih, Peter, dia sudah nyewa 6 kali. Kira-kira dari jumlah sewa yang sebanyak 6 kali ini, total penerimaan dari Peter berapa? Nah, gitu kan. Wah, harus ada total penerimaannya. Berarti kita lakukan operasi apa? Fungsi agregat apa yang bisa kita gunakan? Sum ya. Sum. Nah, kemudian Harold ingin tahu berapa total penerimaan dari Harold, kemudian si customer yang lain misalkan si Kate, Gerard berapa. Nah, manajernya ingin totalnya, nggak satu-satu kayak gini. Ini kan satu-satu per transaksi kan. Transaksi pertama sekian, transaksi kedua sekian, dan seterusnya. Ya kalau transaksinya cuma 6, kalau transaksinya sampai ratusan kan, kalau buka kalkulator jumlahkan satu-satu kan tentu saja kurang praktis, nggak praktis ya. Nah, kita bisa menggunakan klausa group by. Nah, di sini kita tambahkan fungsi sum, ya, dijumlahkan kolom amount-nya ini kita total, kita sum, kita summary, gitu. Nah, kalau gini aja nggak, tiap error ya, salah tuh. Nah, salah ya. Nah, ini tapi pesan sarannya intuitif nih, harus ada klausa group by. Nah, berarti dijumlahkan, hasil jumlahnya dikelompokkan berdasarkan kolom first name. Berarti group by C dot first name. Begitu. Nah, kita jalankan. Nah, baru ketahuan ya. Si Dani ini berapa, Amber berapa. Begitu. Nah, kita pengen ngecek ya. Misalkan kita ngecek Peter ada nggak Peter? Banyak banget ya. Mungkin langsung aja. Misalkan kita pengen ngecek nih, Dani ini kan total penerimaannya amount-nya itu 73,82 ya.
halaman. Apakah memang benar kalau di total itu 73,82? Oke, kita buat query berikutnya. Select sum. Kita karena pakai nama ya, kita terpaksa joinkan juga. Select sum p.amount ya, where di mana c. Apa nih, first name sama dengan Dani ya, dijumlahkan ya. Ini kan angkanya 73,82, kita cek. Nah, 73,82 seperti itu. Nah, ini kan kalau per customer nih. Kalau langsung semuanya nih, tiap customer lalu kita jumlahkan berdasarkan nama customer-nya, kita bisa menggunakan perintah query seperti ini. Sintaksnya select nama kolomnya apa, kemudian karena kita menggunakan perintah group by, ciri khasnya itu biasanya di akhir itu ada fungsi agregat bebas ya. Lalu dari tabel mana, kemudian dikelompokkan berdasarkan kolom yang mana, seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, tentu saja kita juga bisa menambahkan perintah where, kemudian order by, ya yang sudah kita pelajari yang dulu-dulu itu tetap bisa kita masukkan. Misalkan nih, ini kan namanya masih belum urut ya, kita urutkan berdasarkan abjad dari first name-nya. Nah, tentu saja pakai apa nih? Kalau mengurutkan kan pakai order by. Letaknya di mana? Ada yang tahu nggak? Letaknya itu sebelum atau setelah group by? Ada yang tahu? Kalau kita mau mengurutkan ini kan masih belum urut hasilnya. Gimana? Setelah group by. Setelah group by. Order by c. First name. Nah, betul ya? Nah, ini udah urut Arab, urut abjad ya, urut abjad begitu. Nah, fungsi agregat juga boleh lebih dari satu ya, nggak harus sama aja nih. Kita bisa menambahkan fungsi agregat yang lain. Misalkan ini kan total penjumlahan customer dengan nama Aaron nih 88 sekian. Saya ingin tahu transaksi terbesar yang pernah dilakukan customer dengan nama Aaron. Nah, berarti tinggal tambahkan max p.amount, atau misalkan kita tambahkan lagi ini jumlah totalnya, transaksi terbesar berapa, jumlah transaksi terkecil yang pernah dilakukan berapa, langsung aja semuanya gitu kan. p.amount, kemudian rata-rata transaksi yang dilakukan oleh customer tersebut. AVG p.amount. Nah, begini ada langsung empat apa nih? 4 fungsi agregat ya. Nah, kelihatan datanya ya. Aaron itu total transaksinya 88, sekian, transaksi terbesar yang pernah dilakukan 9,99, transaksi terkecil itu berapa nih? 0,99, average-nya average-nya kok 0 ya? Oh, ini 4,44 sekian, seperti itu. Jadi langsung 4 fungsi agregat. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini. Mudah ya? Kalau gitu latihan ya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang tanya sekarang. Ini kan tadi permintaannya nama depan ya, nama depan customer, kemudian total amount ya, total amount dari customer. Nah, misalkan sekarang saya mintanya nah ini mungkin apa nih, kolom mana ya?
Oke. Nah, oke, sip. Nah, misalkan sekarang ini kan tadi jumlah total penjumlahan berdasarkan nama customer. Misalkan sekarang latihan sekarang tampilkan nama depan customer, customer, kemudian kolom kedua yaitu distrik. Nah ini nih diambil dari sini nih, distrik asal customer tersebut. Kemudian rata-rata transaksi, rata-rata amount lah, amount dari payment, rata-rata transaksi, jumlah rata-rata transaksi yang dilakukan oleh customer tersebut. Nah, gitu mungkin. Silakan dikerjakan soal latihan ini, mungkin 1 atau 2 menit setelah ini saya minta 1 atau 2 orang untuk menuliskan query-nya, hasil query-nya di sini, gitu. Oke, silakan dikerjakan. Ada nggak ya dari customer? Oh ada relasi, bisa berarti. Oke, ini soalnya ya, nama depan customer, ada 3 kolom, kolom kedua distrik asal customer tersebut, dan rata-rata transaksi yang dilakukan oleh customer tersebut. Oke, silakan dikerjakan 1 atau 2 menit lagi, mungkin saya minta salah satu untuk mendemokan hasilnya. Sudah bisa? Mungkin mau mencoba atau ditunjuk? Ditunjuk aja ya, kalau gitu. Ini kan karena tidak ada yang Saya tanya. mungkin, Pak. Najib Fikri ya? Iya, Pak. Boleh. Mungkin gimana ya caranya ya? Hasil query-nya coba ditaruh di chat, begitu nanti saya paste saya tempelkan ke sini mungkin untuk dicoba gitu. Bisa kira-kira? Ini kurang 10%, Pak. Langsung di share screen bagaimana, Pak? Maksudnya kurang 10% gimana? Query-nya masih belum selesai sepenuhnya. Kurang sedikit. Oh, mau share screen sendiri aja gitu ya? Iya, Pak. Oh, boleh. Sebentar ya. Oke. Bisa share screen? Oke. Jadi kan kolom pertama kan first name ya, Pak ya? First tulisannya first name ya. First name-nya salah tuh. Iya, sebentar, Pak. Oh, dikasih alias. Boleh. First name, lalu apa ya, Pak ya? Tadi, Pak? Distrik. Oh, di address. Yap. Lalu total ini. Rata-rata tadi ya, sorry ya, rata-rata. Iya, Pak. Apa tuh? Oh iya, ini harusnya petik 2. Itu Bentar, ada Pak. pesan errornya itu dikasih hint situ, kurang apa itu? Mungkin coba ganti. Nah, itu coba dibaca pesan error. Column C first name must appear in group by clause. Kurang apa tuh berarti? Kurang ketikan apa Masnya? Oh, ini bentar.
statement group by-nya mana? AVG ini, Pak. Oh, mungkin kalau 2 kolom itu nggak bisa ya, Pak ya? Oh iya, Ding. Nggak ada group by-nya. Iya benar, Pak. Group by Ya, C titik. first-nya kebalik. First. Kolom first. Oh iya. Nih. Ya coba lagi. Nggak keblok semua ya. Coba di blok. Itu select-nya nggak Oh iya. keblok. Nah, itu masih itu. Kolom A district must appear in the group by. Nah, Pakai dis gini ya, Pak ya? Distinct. nggak ada kata-kata distinct tuh di pesan errornya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kolom distrik harus ada di klausa group by-nya gitu. Nah, berarti tinggal nambahkan di group by-nya itu kan udah ada tuh group by C first name kan. Nah, di situ kan pesan errornya kolom A distrik nggak ada di klausa group by-nya. Oh, berarti tinggal nambahkan aja setelah first name berarti A dot district di group by yang bawah, klausa group by bawah itu. Oh. Nah, gitu. Ditambahkan A. Ditambah group by lagi, Pak. Ya, nggak usah, koma aja. Oh, Koma. district. Coba lagi. Yes, betul. Jadi berhasil ya. Terima kasih, Mas. Jangan ditutup dulu ya. Jadi jika ada di depan fungsi agregat sebelum fungsi agregat itu kan fungsi agregatnya AVG itu. Nah, di depannya kan ada 2 kolom ya, ada kolom nama depan dan kolom distrik, maka di klausa group B-nya juga harus ada 2 kolom tersebut. Tidak boleh salah satu saja. Nah, di sini kan ada kolom nama depan dan kolom distrik, maka di depannya di klausa group B-nya kedua kolom itu juga harus dipanggil. Bagaimana jika 3 kolom? Ya berarti 3-3-nya dipanggil juga. Seperti itu. Mungkin Bapak itu saya ya. izin tanya, Pak. Gimana? Iya. Nah, kalau semisal di kolom kedua ini nilainya ada 2, recordnya ada 2, tapi di kolom satunya itu satu jenis itu bagaimana, Pak? Jadi semisal Lucy, dia itu ada di Indonesia sama ada di Amerika. Nah, itu nanti tampilnya bagaimana ya, Pak? Kalau semisal ada seperti itu. Ditampilkan terpisah. Karena di sini dia dikelompokkan berdasarkan 2 kolom. Artinya kalau si satu Lucy, kursor saya nggak bisa milih. Si Lucy itu yang satu West Bengali, kemudian Lucy satunya itu di Rajasthan, itu nanti Lucy-nya muncul lagi di sini. Oh, Jadi dianggap berarti 2 set data terpisah. Gimana? oh ya, baik Pak, terima kasih. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Najib ya. Jadi betul sekali tadi jawabannya. Jadi mungkin yang sebagai catatan, saya share apa nih? Yang tampil apa di Anda apa nih? BC admin ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan di depan mana nih ya? Nah, di sini nih. Misalkan ini kan satu kolom nih. Fungsi agregatnya ada banyak ya. Kalau misalkan dia 2 kolom, misalkan ada kolom yang kedua misalkan C dot apa ya kolom kedua ya? Last name lah ya. C dot last name. Nah, begini. Nah, itu nanti di group by-nya itu juga harus 2 juga gitu. Nah, sini ada error nih. Dia sudah ngasih clue bahwa kolom C last name itu harus muncul di klausa group by-nya. Berarti sini kita tambahkan ke satu lagi C dot last name seperti ini. Baru dia bisa. Artinya apa? Dia dikelompokkan berdasarkan 2 kolom. Aaron, Selby, Aaron siapa, misalkan begitu Aaron siapa. Nah itu kayak tadi ya, yang satu Lucy dari mana, yang satu Lucy dari mana itu nanti dianggap 2 set data yang terpisah. Kira-kira begitu. Cara paling gampang apa? Ya setelah sebelum klausa sebelum fungsi agregat, nah, copy aja gitu, copy apa kolomnya, Anda pastekan ke setelah perintah group by-nya seperti itu. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain terkait perintah group by ini?
Ada ya? Kalau nggak ada, saya lagi yang tanya ini. Oke ya, kalau gitu saya lagi yang tanya ya. Kita latihan lagi. Apa ya? Kita ambil dari data ini. Oke ya, kita ambil data film, film aktor dan aktor. Tapi ada yang bisa di ini nggak ya? Oke, film ada title, description, release, language, duration, rental rate, length. Oke. Banyak banget nih kolomnya. Oke, kemudian kita coba select from aktor ya, aktor. Oke, ada 4 kolom. Film, aktor. Ini relasinya film dan aktor many to many, begitu sehingga ada tabel ya. Kalau many to many kan kita masih ingat, kita potong gitu, kita sisipkan tabel perantara, kemudian relasinya kita balik jadi one to many, one to many. Nah, oke, sip. Nah, misalkan sekarang begini, tampilkan judul film atau titel, kolom pertama, kolom kedua, rata-rata apa ya? Ini yang bisa dirata-rata apa nih? Length ya, durasi itu length ya. Oh enggak, itu rental duration ada lagi. Rental duration. Rata-rata rental duration gitu. Tetapi ini untuk film yang dibintangi oleh aktor dengan nama depan Penelope. Nah, gitu soalnya. Tampilkan judul film, kemudian rata-rata rental duration film tersebut, tapi tidak semua film, hanya untuk film-film yang dibintangi oleh aktor dengan nama depan Penelope. Seperti itu latihan berikutnya. Baik, ada pertanyaan tentang latihannya? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Oke, jika jelas langsung aja dikerjakan. Mungkin setelah ini nanti saya minta 1 orang lah gitu untuk mendemokan hasilnya seperti biasa. 1 atau 2 menit lagi ya. Baik, silakan dikerjakan. Oke, mungkin ada yang bisa mungkin? Dengan saya, Pak. Boleh, boleh. Mau share screen sendiri atau bagaimana? Boleh share screen, Pak? Boleh, boleh. Oke, silakan. Oke, siapa nih Beatrix ya? Jadi untuk
kolomnya ditampilkan ada judul film di sini, titel diambil dari tabel film karena titel ini ada di tabel film. Kemudian average di sini rata, rental durasi yang diambil dari tabel film. Kemudian yang dijoinkan di sini adalah tabel film, film aktor dengan aktor. Untuk film dengan film aktor, foreign key-nya adalah film ID. Film dengan film aktor adalah film ID, foreign key-nya. Kemudian untuk tabel aktor dengan film aktor adalah aktor ID untuk foreign key-nya. Nah, jadi untuk di sini kan ada persyaratan atau parameter oleh aktor dengan nama depan Penelope. Jadi di sini ada where A yang diambil dari tabel aktor dengan first name yaitu Penelope. Nah, kemudian di sini di group by berdasarkan judul film. Oke. Oke, nice. Betul sekali ya. Oke, betul sekali. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan adalah karena di sini ada parameter yang disyaratkan, artinya kita harus menambahkan perintah where. Dan mungkin ini yang sering lupa itu adalah letaknya where ini di mana ya? Setelah group by atau sebelum group by atau di mana itu ya. Kalau kita meletakkan where, kita sorting dulu datanya, kita pilih dulu seleksi berdasarkan kriteria apa yang diminta, baru dikelompokkan. Jadi seperti jawaban Mbak Patrick ini. Betul sekali, terima kasih Mbak Patrick ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait soalnya ini tadi ya. Dia ada syarat apa nih? Parameternya sehingga kita harus menambahkan where. Where itu letaknya sebelum perintah group by ya. Jadi urutannya itu select, sekali lagi kemudian dari tabel mana dia diambil. Nah, setelah default kan begini nih, group by. Dikelompokkan berdasarkan kolom yang mana. Karena ada kriteria tertentu, syarat tertentu dari datanya, maka kita letakkannya itu where-nya itu di sini. Select from where group by. Tampilkan kolom apa, dari tabel mana, data yang seperti apa yang ditampilkan, artinya syarat data seperti apa yang ditampilkan dan dikelompokkan berdasarkan kolom yang mana begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Nah, kalau tidak ada latihan lagi gitu. Oke, ya, kita masih tetap pakai film aktor dan film film data kolom yang ada di tabel film dan tabel aktor. Nah, sekarang berikutnya ya. Nah, sekarang hampir sama ya, yaitu tampilkan judul, titel, kemudian apa ya? Rental rate ya, rata-rata rental rate. Kolom ini maksudnya rata-rata rental rate. Tuh, oke gini aja lebih jelas ya. Untuk film, nah, untuk semua film gitu aja. Nah ada syaratnya, yang rata-rata rental rate-nya di atas 4. Nah, gitu. Kalau ini kan tadi syaratnya untuk film yang dibintangi aktor dengan nama Penelope. Nah, sekarang untuk semua film, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya rata-rata yang ditampilkan yaitu yang rata-rata rental rate-nya itu di atas 4, seperti itu. Baik, sekali lagi silakan dikerjakan. Mungkin ya 1 atau 2 menit lagi kita coba. Saya minta 1 atau 2 orang untuk selain ini ya, selain Najib sama Beatrix ya, untuk
menunjukkan hasilnya. Kira-kira itu aja. Baik, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sudah bisa? Nggak usah takut salah sih kalau latihan, kalau kuis baru takut salah ya. Udah mau nyoba mungkin untuk soal ini? Tampilkan judul, rata-rata rental rate untuk semua film, yang rata-rata rental rate-nya di atas 4. Seperti itu. Saya Pak, Siapa barusan? Liandri Pak. Liandri. Tapi sebelumnya query-nya ini belum saya coba ya Pak. Soalnya Postgres saya itu nggak bisa dibuka ya Pak. Jadi nggak bisa ngetes bener atau enggaknya. Jadi mungkin pakai punya Pak Priza gitu Pak untuk ngejalanin query-nya Pak. Oh, boleh. Ditulis di chat ya ininya ya. Oke, boleh. Ditaruh di chat aja. Oh, itu udah ya. Oke, saya coba. Oleh Mas Liandri. Tadi Mas Najib, Mbak Beatrix, sekarang Mas Liandri ya. Oke, saya copy. Bisa nggak ya langsung di paste ke sini ya? Ctrl V. Oh, kok nggak mau? Oh, gimana nih ininya? Copy paste dari chat. Bentar, saya coba lagi. Oh, nggak bisa ya. Bentar ya. Copy. Ya, nggak bisa. Ya, nggak apa-apa lah. Saya ketik ulang aja lah ya. Ada yang tahu nggak cara ngepastenya nih? Nggak apa-apa sih. Tulis ulang aja. Nggak apa-apa. Select from film F. Join aktor. Kenapa harus dijoinkan ya? Ini kan kita nggak perlu data apapun dari ini ya. Kita kan nggak perlu data apapun dari tabel selain film ya. Judul ada, rental rate juga ada di tabel film. Jadi mestinya nggak perlu join. Overkill sih kan nggak kepake itu joinnya ya. Jadi Iya Pak, tadi itu soal sebelumnya sih Pak. Jadi saya cuma ngubah yang where-nya itu tadi Pak. oh yes, oke. Oke, kemudian ini select karena nggak pakai join, sorry langsung aja ya kolomnya title. F.titelnya saya ganti dengan title karena kita nggak perlu join apapun, langsung aja titelnya sehingga otomatis title di sini kolom titelnya film. Lalu AVG rental rate from film, joinnya saya baikkan where rental rate lebih besar 4 group by title. Oke, kita cek title AVG rental rate film, joinnya kita baikkan where rental rate lebih besar dari 4. Oke ya, kita coba. Oke, keluar hasilnya. Kok 00 semua nih? Keluar hasilnya ya. Oke, tapi namun, nah ini kurang tepat. Ya. Kurang tepatnya ya tanpa mengurangi hasil dari query dari Mas Liandri tadi, bisa jalan, cuman ini sedikit kurang tepat dari soal yang diminta. Oke. Soal yang diminta adalah titel, kemudian rata-rata rental rate untuk semua film yang rata-rata rental rate-nya di atas 4. Nah, pada bagian ini yang mungkin perlu diperhatikan yaitu yang rata-rata rental rate-nya di atas 4. Jika kita menggunakan query ini, berarti tampilkan judul dan rata-rata rental rate untuk judul tersebut, di mana rental rate-nya lebih dari 4, dikelompokkan berdasarkan judul.
Jadi yang diminta rental rate-nya lebih dari 4, baru di rata-rata. Gitu. Yang rental rate-nya dari 4 di rata-rata dikelompokkan. Seperti itu. Menurut Mas Diandri kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki? Berarti kalau menggunakan ini dia disorting dulu tuh. Mana nih yang rata-rata rental rate-nya dari lebih dari 4, baru di rata-rata. Nah, kalau dari soalnya yang diminta itu di total semuanya, di rata-rata semua, baru dipilih yang rental rate-nya di atas 4, itulah yang ditampilkan. Berarti ada sedikit perbedaan. Gimana? Kalau misal, aduh Pak, yang bagian average rental rate-nya tuh dibikin alias, lalu aliasnya itu dimasukkan dalam where-nya mungkin. Kasih alias. Alias terserah gitu Pak. Rata, misalkan gitu ya? Iya, rata, iya. Kemudian ini diganti begini. Iya Pak. Mungkin. Kolom rata. Nggak mau ya? Oh iya, atau mungkin langsung Pak, average. Tapi kayaknya nggak bisa juga sih. Ini average ya? Iya. Oke. Jadi penjelasannya, jadi terima kasih untuk Mas Diandri. Ini sudah, menurut saya sudah bagus, cuman kurang tepat karena tidak sesuai dengan soal yang diminta. Yang diminta kalau menggunakan where di sini sekali lagi datanya itu dipilih dulu mana film yang rental rate-nya lebih dari 4, baru di rata-rata seperti itu. Sedangkan soalnya yaitu untuk semua film yang rata-rata rental rate-nya di atas 4. Artinya apa? Pokoknya di rata-rata dulu, baru dipilih yang rata-ratanya di atas 4. Nah, jika yang diminta itu adalah hasil, ini kan rata-rata rental rate kan hasil dari fungsi agregatnya ya. Artinya ada proses fungsi agregat dulu, baru disorting datanya, baru dipilih. Nah, kita menggunakan, oh ini mohon maaf juga mungkin karena belum disampaikan ya. Di slide-nya itu sudah ada, yaitu kita menggunakan perintah having. Sehingga nanti seperti ini modelnya. Ini saya copy punyanya Mas. Langsung kelihatan, dari sini mungkin langsung kelihatan bedanya ya. Where-nya saya hilangkan, tapi saya tambahkan klausa having, begitu, rata-rata rental rate-nya di atas 4, begitu. Nah ini sekilas sama ya. Oke, saya tambah. Nah, di query ini sekilas mirip, tapi beda. Kalau yang atas, sekali lagi, ini dia dipilih dulu datanya, mana yang rental rate-nya di atas 4, baru di rata-rata. Seperti itu. Kalau yang bawah, semua film di rata-rata, baru dipilih mana yang rata-ratanya di atas 4. Kira-kira bisa difahami nggak maksudnya? Bedanya ya. Ini disorting dulu, dipilih dulu, baru di rata-rata. Kalau yang ini di rata-rata dulu, kemudian hasil rata-ratanya dipilih mana yang hasilnya lebih dari 4. Nah, ini kebetulan datanya exactly same ya, sama persis datanya antara dua query tadi. Jadi begitu mungkin untuk Mas Diandri dan teman-teman yang lain. Ciri khasnya apa? Jika misalkan yang diminta itu dari syaratnya itu yang rata-rata yang disorting atau yang diseleksi itu melibatkan fungsi agregat, itu diletakkan di having. Dan having itu letaknya setelah group by. Sehingga tidak menutup kemungkinan ini juga bisa kita lakukan. Saya copy. Nah, ini saya tambahkan where. Nah, gini. Oh, salah. Ini letaknya sebelum ya. Nah, gini. Ditampilkan judul rata-rata rental rate dari tabel film yang rental rate-nya lebih dari 4 dan rata-rata rental rate-nya juga lebih dari 4. Ya, gitu bacanya. Bisa difahami mungkin dari contoh ini? Bisa Pak. Oke, teman-teman yang lain clear ya? Sehingga kalau kita kombinasikan dengan soal yang sebelumnya, jadi misalkan ini nih ya, tampilkan titel
rental duration, rata-rata rental duration untuk film yang dibintangi oleh aktor dengan nama depan Penelope, dan rata-rata apa tadi? Rata-rata rental atau rental rate lah, rate-nya di atas 4. Nah, kalau soalnya seperti ini, jadi jawabannya select from apa tadi nama tabelnya, film F join apa tadi ya? Film aktor ya. Film aktor. FA on film F dot saya nyontoh yang di chat aja tuh. Film ID sama dengan FA dot film ID dijoinkan lagi dengan aktor A sama dengan on A dot aktor ID sama dengan FA dot aktor. Itu kemudian yang di sini yang diminta adalah F dot title, kemudian VG rental duration, kemudian di sini where apa tadi F dot nama ini penyanyi aktor ya. Penelope. Nah, langsung di sini group by F dot title having AVG F dot rental rate di atas 4. Bisa nggak ya? Nah, seperti ini. Ditampilkan judul rata-rata rental duration untuk film yang dibintangi oleh aktor dengan nama depan Penelope, where A first name I like Penelope. Karena dia di sini dikelompokkan berdasarkan rental duration, berarti group by, maksudnya dikelompokkan berdasarkan title ya, hasil rata-ratanya, group by F title. Nah, tapi ada syarat berikutnya, dan rata-rata rental rate-nya di atas 4. Having AVG rental rate di atas 4, seperti itu. Loh Pak, ini kok AVG rental rate, ini AVG rental duration, ya nggak masalah. Begitu. Jadi seperti itu. Yang menjadi fokus kita, jika proses seleksinya itu ada syarat tertentu itu dilakukan sebelum dikelompokkan, ya sebelum di group by, ya berarti dia ditaruh pada klausa where. Syarat-syarat tertentu, misalkan nama dengan nama tertentu, dengan nilai tertentu. Nah itu disorting dulu datanya, diseleksi dulu, dipilih dulu, baru dikelompokkan. Berarti dia letaknya itu pada klausa where. Namun jika datanya itu disortir atau dipilih setelah proses pengelompokan, ya contohnya di sini titel rata-rata rental rate untuk semua film yang rental rate-nya rata-rata rental rate-nya di atas 4, berarti kan semua dihitung dulu tuh, baru dipilih mana hasil penghitungan tadi yang sesuai seperti syarat ini, rata-rata rental rate-nya di atas 4. Nah, itu letaknya berarti setelah kita menggunakan perintah having. Dan having itu letaknya yaitu setelah klausa group by, seperti itu. Di bedanya where dan having. Ini yang sering miss ya biasanya teman-teman ya. Kapan menggunakan where, kapan menggunakan having. Sekali lagi, where digunakan jika datanya diseleksi dulu baru dikelompokkan. Having, proses pengelompokannya itu setelah proses penghitungannya tadi, entah AVG, entah sum, count, max itu dilakukan setelah proses pengelompokan. Begitu.
Itu beda where dan having. Sama-sama mensortir data, sama-sama menyeleksi data, cuman prosesnya itu dilakukan sebelum atau sesudahnya itu. Kalau sebelum pakai where, kalau sesudah pakai having. Penulisannya where juga sebelum perintah group by, having setelah perintah group by. Having ini biasanya diikuti dengan fungsi agregat. Sedangkan where di sini bebas, kita berdasarkan kriteria apa yang kita lakukan di sini. Mau diurutkan, Pak? Ya boleh. Kalau mau ngurutkan, letaknya di mana nih? Setelah group by sebelum having atau di sini? Menurut Anda di mana? Setelah having. Setelah having. Enggak sebelum having ya. Coba ya. Order by f.title. Yap, betul ya. Ini order by letaknya setelah having gitu. Nah, ini yang urutan-urutannya ya. Select from, habis itu kalau mau dijoinkan join, baru where, kemudian kalau mau dikelompokkan group by, di sorting having, diurutkan order by. Ini yang sering kelupaan sih urutan-urutan ini. Tapi kalau terbiasa, sering latihan, saya pikir ya lancar-lancar aja. Baik, mungkin itu kayaknya di slide juga sampai having aja ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari sini? Atau ada part yang belum jelas? Mana tadi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya bisa kita akhiri begitu. Untuk praktikum kemarin dapat materi apa di praktikum? Udah mulai praktikum belum kelas ini? Belum ya? Kemarin tidak ada Zoom, Pak, untuk praktik. Oh, belum berarti ya. Oke. Jadi mungkin praktikumnya nanti akan banyak latihan dan mengulang dari yang kita bahas sekarang sih. Jadi mungkin kalau sekarang masih belum jelas, kemudian agak segan bertanya atau yang lain, ya nanti silakan ditanyakan di praktikum, atau mungkin kalau jawab ke saya juga boleh ke Pak Fajrin ya, untuk hal-hal yang mau ditanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.